gara-gara Allah murka. Akibat ulah manusia juga yang durhaka sama Allah Ta'ala, yang udah melampaui batas. Nauzubillah summa nauzubillah. Palu, Donggala dan sekitarnya ambles itu berapa kampung yang hilang, nggak ketahuan lagi. Kalau rubuh kelihatan, bangkainya kelihatan. Kalau rubuh, ini kagak rubuh, hilang. Ketelan bumi gara-gara Allah murka. Akibat ulah manusia juga yang durhaka sama Allah Ta'ala, yang udah melampaui batas. Nauzubillah summa nauzubillah. Di mana-mana maksiat, Pak. Masya Allah, gedung maksiat terbuka ngablak, membuat setan terbahak-bahak, pemuda-pemudi serang serentak, begitu juga babe-babe botak. Maaf yang punya kepala botak, maaf, kebetulan pas sama kalimatnya. Emang kita kudu begini, ini kewajiban, ini kewajiban. Masalah tahlil maulid kewajiban, Allah yang suruh, Allah yang perintah, udah jelas banget, udah jelas di surah Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu udah Allah suruh. Kita wajib beriman. Beriman itu yaitu menjalani mengerjakan apa-apa yang kita yakini dengan yang gaib. Yang gaib bukannya nenek lampir, bukannya tuyul, bukannya medik, bukannya santet, bukan itu, bukan. Yang gaib alam kubur. Alam kubur gaib, artinya gaib nyata tapi nggak bisa dilihat. Nyata kagak? Nyata tapi nggak bisa dilihat. Sawang sama areh seperti angin nyata cuman nggak bisa dilihat, bisa dipanggil, bisa diundang, tapi nggak bisa dipegang. Apaan? Angin. Dipegang kagak bisa, dipanggil bisa. Panggilan, ambil kipas tangan, kita panggil angin, bisa terasa di badan kalau ada angin, tapi nggak bisa kita lihat. Ruh begitu sama, ruh kekal abadi, yang berubah jasadnya berubah. Jangankan di alam kubur, di dunia aja berubah. Dulu mata kita jelas, jarak jauh bisa kelihatan, sekarang udah rabun. Dulu rambut pada hitam, sekarang rambut udah pada putih. Dulu gigi pada kuat, sekarang atuk-atuk mulai permisi. Berubah, jasad tubuh berubah, namun ruh nggak berubah, kekal abadi. Allah yang menciptakan, Allah juga yang mengatur, Allah juga yang memelihara. Jangan khawatir, kita sebagai pihak keluarga yang masih di alam dunia, tugasnya hanya untuk mendoakan dan berbuat baik, karena Allah sangat suka kepada hamba yang berbuat baik. Acara-acara begini wajib nih dilestarikan, ya. Makanya berkata Ustadz tadi itu, Ustadz Termono, subhanallah, berkah beliau, ya, panjang lebar, udah jelas banget, ngasih petunjuk-petunjuk, ngasih pedoman-pedoman hidup untuk kita juga, biar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ngaji deh, jangan sampai kagak ngaji ya,
ngaji, jangan mukul rebana doang. Orang dulu bilang namanya ketimpring ini dulu. Orang dulu namanya ketimpring. Kalau daerah Pondok Gede ya, daerah Pondok Gede rebana namanya. Daerah Rawamangun beda namanya ketimpring. Pondok Gede rebana. Jago-jago orang dulu main rebana. Baca rawinya merem. Baca rawi udah gak ngeliat, baca rawi matanya merem. Semua dibaca, Syekh Duror dibaca, Barjanji dibaca, Syaraful Anam dibaca, Azab dibaca, Diba dibaca, semua dibaca, nggak pilih kasih ya, tergantung permintaan. Permintaan undangan mintanya apa, Barjanji dijalanin. Permintaannya apa, Syekh Duror dijalanin, sampai namanya dilestarikan, diabadikan, dibuat jalanan tol Jagorawi. Pernah dengar tol Jagorawi? Pernah dengar? Tol itu jalan, jalanan. Jago itu apa ya? Bacanya udah nggak pakai melotot, merem. Bacanya merem. Rawi baca baca rawi, bukannya Popinho, bukan. Jangan ikutan yang kagak-kagak. Baca rawi, isinya sejarah Rasulullah, biar kita bisa ikut uswah hasanah Rasulullah. Yang terakhir untuk sahibul haflah, besok insya Allah akad nikah ya. Jangan lupa taat sama orang tua, karena orang tuanya bertambah. Orang yang belum nikah, orang tuanya baru atuk. Orang tuanya baru atuk. Setelah nikah 3 dia punya orang tua. Kok Ustadz banyak amat 3? Adalah iya. Pertama orang tua kandung, kedua mertua orang tua juga. Makanya ibadah yang paling tinggi nikah, sesuai dengan ucapan Ustadz Darmono, alhamdulillah berkah beliau ya ngasih penjelasan. Ibadah paling tinggi itu, kok paling tinggi ibadah, paling enak lagi, paling enak, paling gurih, dan paling tinggi nilainya di sisi Allah. Apa sebab? Di hukum fikih. Ini hukum fikih yang hukumnya ajnabi bisa jadi muhram. Seharusnya kita uduk masih batal, masih batal sama calon mertua, karena calon belum nikah, uduknya masih batal. Cuman di saat ijab kabul, di saat nikah kagak batal, uduknya jadi kagak batal. Sama siapa? Sama mertua, karena mertua orang tua juga. Orang tua yang kedua mertua, orang tua yang ketiga guru-guru kita, guru-guru agama, Ustadz Irfan, Ustadz Darmono, Ustadz Asep, Ustadz Tajudin, Haji Nur, banyak orang-orang tua kita di sini, sesepuh guru-guru ya, yang wajib digugu dan wajib ditiru. Langkah-langkah beliau membawa manfaat dunia akhirat. Sama orang tua jangan lupa, keberkahan hidup adanya di orang tua. Datang ke rumah mertua, datang ke rumah guru-guru, jangan datang kalau lagi ada perlunya doang.